Salam dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Vivi bersama suami saya Wilmore Tambunan. Bersama ini melanjutkan seri tanggapan atas webinar Pendeta Dr. Stephen Rantung yang berjudul Doktrin Tritunggal Tidak Alkitabiah. Webinar ini diselenggarakan oleh Orel Channel. Dalam tanggapan yang ke-8 ini, kita akan belajar penjelasan Alkitab sehubungan dengan beberapa ayat yang disampaikan pada bagian akhir webinar tersebut, khususnya berhubungan dengan triadik formula. Karenanya, kita akan melihat secara ringkas beberapa ayat yang pendeta sampaikan pada bagian akhir webinar tersebut. Sebab memang sang presenter sendiri katakan dia akan lari, atau maksudnya cepat-cepat saja, karena dasarnya sudah disampaikan sejak awal. Itu sebabnya dalam tanggapan ini, harapan kami, kita semua mengingat apa yang sudah dibahas, sehingga kita langsung pada poin-poinnya. Mari kita ikuti penjelasannya yang akan disampaikan oleh suami saya, Wilmore. Untuk ayat pertama, kita akan ikuti cuplikan berikut ini. Jadi tema-tema, jadi dengan kata lain ya, ajaran tentang Trinitas di dalam Alkitab selain yang saya sampaikan tadi, ini yang berikut ini saya cuma mau seperti lari begitu saja. Jadi prinsip-prinsip utamanya saya sudah coba untuk berikan tadi. Tapi sekarang coba kita lihat ajaran-ajaran apa yang Alkitab nyatakan sendiri. Dan yang Alkitab nyatakan sendiri itu ada yang secara langsung atau tidak langsung. Artinya ada yang dapat kita apa? Kita tarik pelajaran atau kesimpulannya. Ada kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita tarik. Tetapi kesimpulan yang kita tarik itu harus juga berdasarkan apa? Berdasarkan Alkitab. Nah, misalnya ada yang artinya oke lah, boleh ada yang sangat-sangat tidak langsung. Misalnya Kejadian 18 ayat 1 dan 2, misalnya ya. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantim di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. 3 orang berdiri di depannya. Ayat sebelumnya akan berbicara tentang angel lah, tentang angel atau malaikat. Tapi coba kita lihat kalau berdasarkan kedua ayat pertama, ayat 1 dan ayat 2, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Pada saat Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham, apa yang Abraham lihat? Ya, dia melihat 3 orang berdiri di depannya. Jadi seakan-akan secara sangat-sangat tidak langsung kita bisa melihat seperti itulah ya, triadik formula ya. Tuhan dilihat ada 3 ya. Kita tentunya setuju bahwa kesimpulan yang diambil tentang ayat-ayat tersebut harus berdasarkan Alkitab. Karenanya pertama-tama kita lihat penjelasan Alkitab dan kemudian kita juga akan lihat apa yang Roh Nubuat nyatakan tentang ayat-ayat tersebut. Ayat pertama adalah tentang Kejadian 18 ayat 2. Mari kita baca ayatnya. Kejadian 18 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Apakah ayat ini suatu pernyataan yang sangat-sangat tidak langsung tentang Trinitas, sebagaimana yang pendeta telah sampaikan? Ini bukan hanya sangat-sangat tidak langsung, tetapi memang tidak ada hubungannya dengan Trinitas. Kita sudah pelajari bahwa kata Tuhan dalam huruf besar menyatakan Allah Bapa. Sebagai ringkasan kita lihat ayat-ayat ini, bahwa Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Yahweh, yang mana diterjemahkan dalam bahasa Inggris Jehovah. Inilah ringkasan ayat-ayatnya yang membuktikan bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Bagi mereka yang ingin melihat penjelasan lebih dalam, bisa ikuti tanggapan keempat tentang kata Echad. Kemudian Yesaya menuliskan dalam Yesaya 59 ayat 2 yang berbunyi, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oleh karena dosa kita
kita terputus hubungan dengan Allah Bapa. Untuk itu harus ada jalan yang menghubungkan kita kembali kepada Bapa, dan jalan itu adalah anaknya. Nah, sebagai contoh kita akan lihat beberapa untuk lihat hubungannya. Apakah benar ini triadik formula ini merupakan suatu konsep yang menyeluruh dalam Alkitab. Bapa dalam hal ini memimpin bangsa Israel dalam tiang awan dan tiang api. Dalam Keluaran pasal 13, khususnya ayat 21, Tuhan dalam huruf besar yaitu Allah Bapa berkata bahwa dia akan memimpin di depan. Dia berkata kepada Musa. Tetapi dalam pasal 23 ayat 20 dan 21, Allah Bapa berkata, dia mengutus seorang malaikat yang berjalan di depan bangsa Israel. Malaikat ini terdapat di dalam tiang awan dan tiang api. Nah, siapakah malaikat tersebut? Sesuai penjelasan Alkitab, sebagaimana ayat-ayat yang dalam layar serta kutipan roh nubuat, sang malaikat tersebut adalah Yesus Kristus, anak Allah. Sebab Allah Bapa berkata, namanya ada di dalam sang malaikat. Nah, satu-satunya makhluk yang menerima nama Allah Bapa adalah anak Allah. Ibrani 1 ayat 4 dan Filipi 2 ayat 9-11. Roh nubuat juga menyatakan hal yang sama. Bila mana kita membaca dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 220 paragraf 1, dikatakan, Kristus adalah pemimpin bangsa Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun, diselubungi oleh tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ia memimpin dan menuntun mereka. Jadi, kehadiran Allah Bapa dinyatakan dalam kehadiran anaknya. Nah, apakah Yesus didampingi oleh dua malaikat dalam memimpin bangsa Israel? Tidak. Yesus sendirian memimpin. Kemudian kita baca yang berikut ini. Ini adalah suatu kisah yang terdapat dalam buku Hakim-Hakim, yaitu kisah tentang Simson. Sebelum kelahirannya, Tuhan dalam huruf besar yaitu Allah Bapa berfirman kepada Manoah. Lalu Manoah memohon kepada Allah Bapa untuk mengirimkan utusan Bapa datang kepada mereka dan mengajar mereka. Allah Bapa setuju dan mengirimkan malaikat Allah datang kepada istrinya Manoah. Nah, siapakah malaikat Allah yang dikirimkan untuk mengajar istrinya Manoah tersebut? Malaikat Allah itu adalah Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus didampingi oleh dua malaikat saat berkunjung kepada istri Manoah? Oh tidak. Yesus datang sendirian dan mengajar istri Manoah sendirian. Silakan lihat kembali pelajaran yang berjudul Guru Agung. Kita akan lihat di sana lebih mendalam lagi tentang kehadiran Kristus bagi Manoah dan istrinya. Dan kalau kita baca dalam Roh Nubuat, kutipan sebelah kanan, dikatakan Manoah dan istrinya tidak tahu bahwa yang berbicara kepada mereka adalah Yesus Kristus. Jadi, hanya Yesus, tidak ada didampingi oleh dua malaikat. Selanjutnya, masih dalam buku Hakim-Hakim, kita lihat cerita mengenai Gideon. Pada waktu Gideon dipanggil untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian, yang datang kepada Gideon adalah malaikat Allah. Siapakah dia? Kembali, Yesus Kristus, anak Allah. Apakah Yesus pada waktu datang bertemu dengan Gideon didampingi oleh dua malaikat? Tidak. Yesus sendiri yang bertemu dengan Gideon. Nah, kenapa Yesus selalu disebut malaikat dalam beberapa ayat yang kita sudah baca ini? Karena malaikat artinya utusan, sebagaimana yang kita sudah pelajari dalam buku Maleakhi 3 ayat 1. Nah, sudah 3 contoh dari Alkitab yang kita lihat bagaimana Yesus disebut malaikat Allah dan dia datang sebagai utusan Allah Bapa sendirian. Dia tidak didampingi oleh dua malaikat. Oleh karena itu, siapakah 3 orang yang datang kepada Abraham? Mari kita kembali ke Kejadian 18. Kita baca ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dalam Kejadian 18 ayat 2 disebutkan ada 3 orang yang Abraham lihat berdiri di depannya. 2 orang dari orang-orang itu berjalan berangkat menuju Sodom. Sementara yang satu masih tinggal
Dan Alkitab katakan bahwa yang satu itu adalah Tuhan dalam huruf besar. Jadi Abraham berdiri bersama Tuhan. Kemudian kita semua sudah tahu cerita tentang Abraham melakukan pengantaraan untuk Sodom. Nah, apakah Tuhan dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa, yang berdiri bersama Abraham? Tentu tidak. Ingat tadi, Yesaya 59 ayat 2. Oleh karena dosa, kita terpisah dengan Allah Bapa. Karenanya, yang berdiri bersama Abraham adalah anak Allah, yang Allah Bapa utus, yang disebut malaikat Allah. Jadi, dari penjelasan ayat ini kita bisa lihat bahwa 3 orang yang bertemu dengan Abraham di dekat pohon terbantin di Mamre adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus, dan 2 malaikat. Nah, apakah benar yang 2 lagi adalah malaikat? Kita baca Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jelas sekali, jika kita izinkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri dan tidak hanya berhenti pada Kejadian 18 ayat 1 dan 2, kita dapat melihat siapa ketiga orang itu. 3 orang tersebut bukanlah triadik formula, bukan gambaran yang sangat-sangat tidak langsung tentang Trinitas. Sebab memang 3 orang tersebut bukanlah lambang Trinitas. 3 orang itu punya misi khusus. Yesus yang mewakili Bapanya yang berbicara dengan Abraham, sementara 2 malaikat lagi yang bersama dengan dia melaksanakan tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Jadi, jangankan sangat-sangat tidak langsung, memang tidak ada hubungan. Ya. Bagaimana dengan tulisan Roh Nubuat? Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 308, paragraf 3 berkata, adalah Kristus yang berbicara dengan Abraham di bawah pohon jati di Mamre. Tidak perlu komentar untuk kutipan ini, sudah jelas sekali. Satu lagi kita baca, dalam Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 341, paragraf 2, yang berbunyi, 3 musafir lewat dekat. Mereka tidak mengajukan permintaan untuk keramah tamahan, tidak meminta bantuan, tetapi Abraham tidak mengizinkan mereka untuk pergi melanjutkan perjalanan tanpa disegarkan. Dia tidak hanya melayani malaikat surgawi, tetapi kepada komandan mereka yang mulia, penciptanya, penebus, dan raja. Dan kepada Abraham, dewan sorga dibuka, dan dia disebut sahabat Allah. Komandan para malaikat adalah Yesus Kristus. Pencipta malaikat dan kita semua adalah Yesus Kristus. Penebus kita dan raja kita adalah Yesus Kristus. Karenanya, Kejadian 18 ayat 1 dan 2 tidak ada hubungannya dengan Trinitas. Sama sekali tidak ada. Mau sangat-sangat tidak langsung pun tidak ada. Kemudian ayat kedua dari triadik formula yang ditampilkan oleh presenter adalah Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru dengan seorang pada yang lain, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Dan kemudian kita lihat ayat selanjutnya, siapa yang akan kita apa? Siapa yang aku akan utus, siapa yang mengikut kami, kita. Jadi kita lihat sini bahwa kata kudus, kudus, kudus ini ada yang katakan, oh itu formula untuk apa? Menunjukkan kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oke lah, itu mungkin masih sangat samar-samar, seperti pelajaran kita tadi ya. Sang pendeta sendiri mengakui bahwa Yesaya 6 ayat 3 ini sangat samar-samar untuk menyatakan tentang Trinitas. Nah, cukup unik ya. Sudah disebutkan sangat samar-samar, tetapi tetap digunakan untuk mengajarkan Trinitas kepada umat. Ayat ini bukan hanya sangat samar-samar tentang Trinitas, tapi ayat ini memang sama sekali tidak mengajarkan tentang Trinitas. Dalam tanggapan ke-6 tentang Yesaya 6 ayat 8, kita sudah bahas bahwa Yesaya 6 ayat 1-3 ini adalah penglihatan Yesaya tentang bilik yang maha suci di mana Allah Bapa duduk di tahta tinggi menjulang dan anaknya Yesus Kristus bertugas sebagai pengantara, yaitu imam besar kita. Namun kita coba lihat apa yang Alkitab katakan juga tentang ayat ini.
Perhatikan ada disebutkan kudus, kudus kepada Tuhan dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa. Kepada Allah Bapa lah perkataan kudus, kudus, kuduslah ini disampaikan, yaitu oleh para serafim. Hal ini selaras dengan pernyataan dalam buku Wahyu pasal 4, yaitu Wahyu pasal 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Pernyataan bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang mempunyai arti bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan kepada Tuhan Allah inilah keempat makhluk itu berseru, kudus, kudus, kuduslah. Nah, untuk memperjelas siapa Tuhan yang dimaksudkan, perhatikan Tuhan Allah dalam ayat ini disebut dengan yang Maha Kuasa. Nah, bila mana kita membaca Wahyu pasal 21, kita akan lihat ayat berikut ini, yaitu ayat 22, yang berbunyi, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Di kota baru nanti, tidak ada lagi Ka'bah. Sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa langsung hadir bersama umatnya. Demikian juga dengan anaknya, Yesus Kristus yang disebut anak domba. Jelas bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa tersebut adalah Allah Bapa. Sebab dahulu Allah berkata dalam Keluaran 25 ayat 8 yang berbunyi, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ka'bah dibangun sebagai lambang kehadiran Tuhan dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa. Ingat, oleh karena dosa, kita terpisah dari Bapa. Namun, Allah Bapa berinisiatif untuk menghubungkan dirinya dengan kita, umat-umatnya. Itulah sebabnya Allah Bapa menyatakan kepada Musa untuk membangun Ka'bah. Namun di dunia baru nanti, di Yerusalem yang baru, tidak diperlukan lagi Ka'bah. Sebab umat-umat Allah telah dipulihkan, sehingga dapat berhubungan langsung dengan Allah Bapa. Tidak perlu lagi lambang. Kembali kepada Yesaya 6 ayat 3. Ayat ini sama sekali bukan bukti adanya Trinitas. Ayat ini sama sekali tidak mendukung konsep triadik formula yang kaum Trinitas ajarkan. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa, adalah kudus, dan Dia yang sudah ada, dan yang akan datang. Sebab Allah Bapa adalah Allah yang kekal. Kemudian presenter juga menyampaikan ayat andalan dari kaum Trinitas sebagai bukti ketiga tentang triadik formula. Tapi Matius 28 ayat 19 katakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Kalau betul-betul, ya artinya Allah itu hanya satu-satu, ya istilahnya, ya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Wah, bagaimana Bapa yang kalau ada yang berpikir bahwa Bapa itu cuma dialah Allah itu ya, Bapa saja. Bagaimana dia mau bisa melihat dia disejajarkan dengan Anak dan Roh Kudus? Wah, dia bilang, wah nggak bisa dong. Masa saya disejajarkan? Matius, kamu salah tulis nih Matius. Kurang lebih begitu ya. Kenapa sang Allah yang sesungguhnya cuma Bapa, kenapa dia disejajarkan? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan apa? Dan Roh Kudus. Menurut sang pendeta, Matius 28 ayat 19 ini adalah bukti triadik formula. Bahwa ada Allah Trinitas yang mereka sebut Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Untuk ayat ini sebenarnya sudah ada pembahasan khusus dan ada beberapa. Karenanya bagi yang mau mempelajari silahkan ikuti pelajaran-pelajaran ini, yaitu penjelasan bagian 2 tentang Matius 28 ayat 19, serta apakah kita menyembah Roh Kudus. Kita dapat ikuti dalam channel YouTube Yohanes 173. Namun sebagai ringkasan dan bahan untuk direnungkan oleh kita semua dan yang masih bergumul atau bagi kaum Trinitas sekalian, kita baca beberapa penjelasan berikut ini. Yang pertama dari Roh Nubuat dulu sebagai dasarnya, yaitu Counsels for the Church halaman 87 paragraf 3 yang berkata,
Ada tertulis adalah satu-satunya senjata yang Kristus gunakan ketika si penggoda datang dengan tipu dayanya. Di dalam Alkitab, saat Yesus menyatakan dan mengajarkan kebenaran, dia selalu berkata, ada tertulis, apalagi saat dia digoda oleh setan. Yesus mengutip perkataan firman Allah, sebagaimana itu ditulis. Dan Roh Nubuat katakan bahwa inilah satu-satunya senjata yang Yesus gunakan melawan tipu daya setan. Jika disebut satu-satunya, artinya hanya ini dan tidak ada yang lain. Yesus tidak pernah berkata, ada konsep atau ada formula. Tidak pernah. Yesus tidak pernah menggunakan kata-kata itu saat mengajarkan atau menyatakan kebenaran. Yesus selalu menyatakan sesuai apa yang tertulis dalam Alkitab. Kemudian, dalam Darkness Before Dawn, halaman 7, paragraf 4. Seluruh Alkitab, ya bukan sebagian, seluruh Alkitab harus diberikan kepada orang-orang sebagaimana itu dibaca. Itu sebabnya dalam mengajarkan kebenaran, Yesus selalu menggunakan istilah ada tertulis atau sesuai firman Allah. Sebab apa yang tertulis itulah yang dapat dibaca. Mengapa penting kita ketahui hal-hal ini sebelum kita membaca Matius 28 ayat 19? Karena yang pertama, dalam Matius 28 ayat 19, adakah tertulis dalam ayat ini kata Allah? Jawabnya tidak ada. Kemudian yang kedua, apakah ada ditulis namanya Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam ayat ini? Tidak ada. Kemudian yang ketiga, apakah Bapa itu nama? Bukan. Bapa itu sebutan atau panggilan. Apakah Anak itu nama? Bukan. Anak itu sebutan dan juga panggilan. Apalagi Roh Kudus itu bukanlah nama. Yang keempat, apakah dalam ayat ini ada dituliskan bahwa ada satu Allah yang terdiri dari 3 pribadi? Tidak ada. Ada banyak yang tidak tertulis dalam ayat ini yang sama sekali tidak mendukung konsep Trinitas. Lalu, jika tidak ada dituliskan tentang semua hal-hal tersebut, mengapa menjadi dasar Trinitas? Karena hanya berdasarkan asumsi yang mengacu kepada doktrin Trinitas. Dalam membaca ayat ini, kaum Trinitas sudah mempunyai preconceived ideas atau ide-ide yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi pada waktu mereka membaca ayat ini, mereka sudah membuat dasar dulu di otaknya. Karenanya, jangan berhenti hanya pada ayat ini saja. Jika hanya nongkrong pada satu ayat, segala macam asumsi bisa terjadi. Pertama, kita perlu lihat dari ayat ini adalah ada disebutkan tentang baptislah. Nah, apa yang Alkitab nyatakan tentang baptisan? Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Baptisan adalah lambang mati dalam Yesus dan bangkit dalam Yesus. Dalam buku Kolose, Paulus kembali menekankan, Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi, dalam baptisan, kita dikuburkan dengan Yesus, dan di dalam Yesus kita dibangkitkan oleh Bapa. Tidak heran, murid-murid membaptiskan hanya dalam nama Yesus. Berikut bukti-buktinya dalam buku Kisah, sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari. Kisah 2 ayat 38, Kisah 10 ayat 48, dan Kisah 19 ayat 5. Semua ayat ini membuktikan bahwa para murid, para rasul, membaptis orang hanya dalam nama Yesus Kristus. Sebab baptisan itu adalah lambang mati dalam Yesus dan bangkit dalam Yesus. Itulah yang tertulis, ya ingat tadi, yang tertulis dalam Alkitab. Nah, kenapa hanya dalam nama Yesus?
Filipi 2 ayat 9 sampai 11 yang tadi kita sudah sempat baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Siapakah Allah yang dimaksudkan Paulus? Allah Bapa. Lihat ayat 11. Dalam bahasa Indonesia, meski masih dapat diterima, tetapi kurang tepat. Kenapa? Sebab masih ada koma di antara Allah dan Bapa. Namun dalam versi King James dengan jelas dikatakan God the Father, yang artinya Allah Bapa. Tidak ada koma. Dan kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris lainnya juga menyatakan hal yang sama. Jadi, Allah Bapa yang mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Nah, nama siapakah yang dikaruniakan kepada Yesus? Nama Allah Bapa. Baca kembali Keluaran 23 ayat 20 dan 21 tadi. Bapa katakan, namaku ada di dalamnya. Yang sang malaikat tadi, yang adalah Yesus Kristus. Dan baca juga Ibrani 1 ayat 4. Karenanya, cukup menyebutkan nama Yesus, maka dengan sendirinya nama Bapa sudah dinyatakan. Karena nama Bapa sudah dikaruniakan kepada dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan roh? Efesus 2 ayat 18. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Apa yang pertama-tama kita perlu perhatikan dalam ayat ini? Bukan tentang roh. Yang pertama-tama kita harus lihat adalah kalimat jalan masuk kepada Bapa. Pertanyaan kita adalah, ada berapa jalan masuk kepada Bapa? Jawabnya hanya satu. Siapakah dia? Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan masuk kita kepada Bapa hanya satu, dan dia adalah Yesus Kristus. Maka saat Paulus menuliskan oleh dia, yaitu Yesus Kristus, kita kedua belah pihak dalam satu roh. Apakah roh ini bukan Yesus atau Yesus? Kalau kita percaya Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, maka roh yang dimaksudkan adalah Yesus itu sendiri, yaitu rohnya Yesus. Karena hanya satu jalan kepada Bapa. Jadi ayat ini dapat dipahami menjadi, oleh karena Yesus, kita kedua pihak dalam satu roh Yesus beroleh jalan masuk kepada Bapa. Inilah pemahaman yang benar berdasarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Sayangnya kaum Trinitas menggunakan ayat ini sebagai dasar doktrin Trinitas mereka dengan mengatakan bahwa roh ini bukan Yesus. Dengan demikian, kaum Trinitas menyangkal sola scriptura. Dan terlebih lagi, menyangkal hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kaum Trinitas menciptakan jalan baru dengan menciptakan Allah Roh. Jadi jelas saudaraku dalam Tuhan, berdasarkan penjelasan Alkitab, Matius 28 ayat 19, secara ringkas kita sudah lihat, sama sekali tidak mendukung yang namanya triadik formula, tidak mendukung juga yang namanya Trinitas. Karenanya kalau kita baca dengan pemahaman yang kita sudah miliki, Matius 28 ayat 19 berbunyi seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, yaitu nama yang dikaruniakan di dalam Yesus, dan Anak yang adalah nama Yesus, dan Roh Kudus yang adalah rohnya Yesus. Hanya satu jalan kepada Bapa. Itu sebabnya para rasul membaptiskan hanya dalam nama Yesus. Inilah pentingnya Alkitab menjelaskan dirinya sendiri agar melihat hubungan antara Matius 28 ayat 19 dengan buku Kisah di mana para murid membaptis hanya dalam nama Yesus Kristus. Nah, apakah benar Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Yesus? Kita buka Kisah 16 ayat 7.
Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini adalah bukti bahwa roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah rohnya Yesus yang kudus. Berulang-ulang dan berbagai sudut pandang dalam Alkitab, Matius 28 ayat 19 sama sekali tidak menyatakan Trinitas. Kenapa kaum Trinitas menggunakan Matius 28 ayat 19 sebagai dasar doktrin Trinitas mereka? Karena kaum Trinitas nongkrong di ayat tersebut. Mereka tidak kemana-mana. Mereka tidak mengizinkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Selanjutnya, ayat yang berikutnya tentang triadik formula. 2 Korintus 13 ayat 13. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Loh, kalau itu hanya satu Allah, itu hanya Allah Bapa yang menyertai, lalu Allah bilang, kenapa ini ada yang cuma saya angkat, atau ada yang berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya merupakan apa ya, kuasa atau tiupan atau angin yang keluar dari mulut Tuhan, hanya kuasa Tuhan. Loh, kok bisa menyertai sama-sama? Itu kan, jadi ini lebih jelas di sini tentang triadik formula di sini. Kembali saudaraku dalam Tuhan. Mari kita selalu izinkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Jangan suka berhenti dalam satu ayat dan ambil kesimpulan dari diri sendiri. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Siapa Allah yang Paulus maksudkan? Allah Bapa. Sebab Paulus menuliskan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Artinya Allah tersebut punya anak. Karenanya jelas Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Dan memang Paulus menuliskan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Karenanya ayat ini dengan jelas sekali menyatakan bahwa Allah Bapa memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kemudian Paulus juga menyatakan dalam Filipi 2 ayat 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kembali jelas sekali, persekutuan roh itu terdapat di dalam Yesus. Tidak heran Allah Bapa memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya. Sebab di dalam anaknya ada persekutuan roh. Jadi cukup Yesus. Semua tersedia di dalam Yesus. Apakah ini selaras dengan Alkitab? Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Paulus mengabarkan yang sama dengan Yohanes. Sebab bila kita bersekutu dengan Yesus, maka kita dijamin memiliki kepastian bersekutu dengan Bapa. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya. Bagaimana caranya? Dalam roh, yaitu rohnya Yesus itu. Itu sebabnya Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah persekutuan yang Yohanes dan Paulus maksudkan. Bapa di dalam anaknya, dan anak Allah di dalam Bapanya. Dan para murid serta umat-umat Allah berada di dalam kita, kata Yesus. Siapakah kita yang Yesus maksudkan? Allah Bapa dan anaknya. Inilah yang Yesus doakan, supaya Bapa dalam dia, dan dia dalam Bapa, dan Bapa dan anak dalam kita melalui kehadiran anak. Karena hanya melalui anak, kita dapat jalan masuk kepada Bapa. Kita coba ikuti cuplikan video berikut ini yang sudah kita ikuti dalam Renungan Pagi tanggal 27 Februari. Setan memahami doa ini lebih baik daripada anggota gereja dan kepala keluarga. Dia tidak ingin umat Allah memahaminya. Jangan sampai mereka melihat keuntungan yang Allah berikan kepada mereka dan tahu hari kunjungan mereka.
Nah, doa yang mana yang Nyonya White maksudkan? Jika kita baca paragraf 10, Nyonya White berkata, kemudian datanglah doa indah yang dicatat dalam Yohanes pasal 17. Sebuah doa yang sangat berarti bagi kita daripada yang kita sadari. Jadi, setan memahami doa Yesus dalam Yohanes 17 lebih dari anggota gereja, yaitu gereja Advent dan kepala keluarga. Setan tidak mau setiap umat Allah memahami doa Yesus tersebut dan mendapat keuntungan dari doa itu, serta tahu hari kunjungan mereka. Siapa mereka itu dan hari apa yang dimaksudkan? Sebelum kita lihat jawabnya, terlebih dahulu kita lihat nasihat Nyonya White tentang doa Yohanes pasal 17 ini, dan masih dalam manuskrip yang sama. Manuskrip 1 1903 paragraf 13. Nyonya White menyatakan, biarlah mereka mempelajari Yohanes ke-17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah si penghibur. Dia akan tinggal dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Dengan jelas Nyonya White menyatakan bahwa Yesuslah si penghibur itu atau the comforter. Tidak heran Nyonya White nasihatkan untuk kita pelajari Yohanes pasal 17, supaya kebenaran ini nyata, karena setan tutupi. Sebab setan tidak mau umat Allah tahu siapa sang penghibur itu. Sang penghibur itu tinggal dalam hati umat Allah. Nah, bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Trinitas telah menghancurkan sang penghibur, yaitu Yesus Kristus, dengan menggantikannya dengan oknum ciptaan mereka, yang mereka sebut Allah Roh. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan persekutuan Roh itu ada di dalam Yesus. Sebab sang penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi doktrin Trinitas hancurkan dan ganti dengan Allah Roh, yang sesuai penjelasan mereka bukan Yesus dan bukan Bapa. Dan ayat triadik yang terakhir adalah Lalu 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Wah, di sini tiga-tiganya apa ya? Muncul. Ya. Rencananya siapa? Rencana Bapa, dikuduskan oleh Roh, taat kepada apa? Yesus Kristus. Ya. Mari kita baca kembali ayatnya dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kembali saudaraku dalam Tuhan, nasihat sola scriptura tidak diaplikasikan. Tujuannya hanya untuk mencari 3. Kalau hanya mau cari 3, memang cukup ayat ini. Tetapi kalau mau cari kebenaran, mari izinkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Kita buka 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Paulus menyatakan bahwa Allah Bapa telah menjadikan anaknya Yesus Kristus yang membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Jadi Yesuslah yang menguduskan kita. Bahkan dalam ayat 2, Paulus dengan jelas menyatakan, 1 Korintus 1 ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jemaat Allah di Korintus dikuduskan dalam Yesus Kristus. Bagaimana caranya? 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Kita dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam Roh Allah. Nah, siapakah Allah yang Paulus maksudkan? Dalam tulisan Paulus, kata Allah itu adalah Allah Bapa.
Sebab 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus katakan, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Karenanya, roh Allah, sebagaimana 1 Korintus 6 ayat 11 ini katakan, adalah rohnya Bapa itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita untuk menerima roh Bapa atau roh Allah? Paulus tuliskan dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Inilah cara untuk menerima roh Allah, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Roh Allah diam dalam hidup kita dengan cara memiliki roh anaknya, roh Kristus. Sebab hanya satu jalan, jangan lupa, hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya Yesus Kristus. Jadi itu sebabnya Paulus menyatakan bahwa pengurusan itu Allah telah jadikan di dalam anaknya Yesus Kristus. Sebab kita dikuduskan dalam nama Yesus dan dalam roh Allah yang kita terima melalui kehadiran roh anaknya, roh Kristus. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 17 ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yesus telah menguduskan dirinya supaya umat-umatnya dikuduskan dalam kebenaran. Siapakah kebenaran? Yesus Kristus. Jadi Yesus menguduskan dirinya agar umat-umatnya dikuduskan di dalam dirinya, di dalam Yesus yang adalah kebenaran. Pertanyaan, adakah tertulis, ingat kita harus baca yang tertulis, adakah tertulis di dalam Alkitab bahwa Allah Roh telah menguduskan dirinya supaya umat Allah dikuduskan di dalam Allah Roh? Sama sekali tidak ada. Jadi jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa pengudusan hanya dalam Yesus dengan menerima kehadiran Rohnya yang kudus, Roh Kristus. Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, sudah sangat jelas bahwa triadik formula yang diajarkan oleh sang pendeta sama sekali tidak alkitabiah. Oleh sebab itu, pilihlah pada hari ini. Apakah saudara pilih ajaran Trinitas dengan triadik formulanya yang sama sekali tidak alkitabiah, atau kebenaran Alkitab yang menyatakan satu-satunya Allah yang benar dan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang Bapa peranakan, serta menerima roh Bapa yang dikaruniakan melalui anaknya dan disebut roh Kristus? Kami pilih satu-satunya Allah yang benar, dan anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang Bapa peranakan, serta menerima roh Bapa yang dikaruniakan melalui anaknya dan disebut roh Kristus. Tentukan pilihan Anda hari ini. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.